Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, kita mulai aja ya. Nanti sambil jalan, mudah-mudahan ada teman-teman yang lain bisa bergabung. Oke, bisa melihat bahan perkuliahan yang sudah saya share di screen? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Suara saya terdengar dengan jelas? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, hari ini kita melanjutkan materi perkuliahan kita. Kami sebelumnya belajar tentang lingkup, kemudian juga pengantar manajemen waktu. Kemudian hari ini kita lanjutkan ya yaitu manajemen pembiayaan ya. Nah, pastinya nanti di bagaimana bentuk manajemen pembiayaan di proyek konstruksi, kemudian teknik maupun metode-metode yang digunakan, ini akan Anda pelajari secara detail di Oke, tadi ya maaf ada gangguan, masih bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Oke. Oke, nah sekarang manajemen pembiayaan ya. Kita tahu sebenarnya inti dari manajemen itu yang disebut manajemen itu ada elemen perencanaan ya, kemudian ada elemen penugasan, kemudian juga ada elemen pengawasan atau pengontrolan ya. Nah, demikian juga dalam kita merencanakan atau dalam kita melakukan manajemen pembiayaan proyek, maka semua elemen-elemen manajemen tersebut juga akan dilakukan di dalam manajemen biaya proyek. Jadi sebelum proyek tersebut dimulai, pada hakikatnya maka biaya proyek itu sudah harus kita lakukan estimasi, atau pada hakikatnya biaya proyek itu sudah harus kita rencanakan. Ya. Apa gunanya kita merencanakan biaya proyek? Nah, kalau misalnya kalau kita lihat dan kita bandingkan antara proyek-proyek bangunan rumah tinggal yang dimiliki oleh masyarakat kebanyakan dengan proyek-proyek yang dengan skala besar, kompleks, dan ya berdasarkan penandatanganan kontrak antara yang punya dengan kontraktor, maka sebenarnya perbedaannya akan terlihat ketika perencanaan proyeknya. Rumah-rumah masyarakat itu biasanya dibuat berdasarkan ketersediaan modal masyarakat itu sendiri, ya bisa dari modal pribadi atau pinjam ke bank gitu ya. Nah, biasanya kan masyarakat itu akan membangun sesuai dengan ketersediaan modal. Kalau misalnya modalnya nggak cukup, otomatis proyek rumahnya nggak selesai. Dan pastinya kalau rumah tersebut tidak selesai,
Artinya rumah tersebut tidak bisa dipakai atau tidak bisa digunakan. Nah, tetapi kalau untuk bangunan atau infrastruktur yang dibuat berdasarkan penandatanganan kontrak konstruksi, maka hal tersebut nggak bisa kita lakukan, ya. Kenapa? Kalau misalnya di proyek rumah tinggal masyarakat, begitu modal habis, rumah belum selesai, ya sudah gitu kan. Maka yang punya ngumpulin lagi uangnya. Tetapi kalau bangunan infrastruktur, apalagi kalau misalnya proyek perumahan, dan mungkin juga proyek swasta juga akan seperti itu, nggak bisa seperti halnya contoh di bangunan masyarakat. Ya, begitu uang itu dikeluarkan, maka sesungguhnya infrastruktur atau bangunan yang dibuat itu harus dioperasionalkan, harus digunakan. Karena kalau tidak digunakan artinya mangkrak. Dan memang masih terdapat hingga sekarang proyek mangkrak. Ya, contohnya aja gak jauh-jauh di Fakultas Teknik. Ya, di Fakultas Teknik sendiri. Ya kan, Anda pergi ke dekat teknik industri, teknik lingkungan, kita lihat ada bangunan yang belum selesai, ya, karena permasalahan tertentu. Kalau seperti itu terjadi, artinya apa? Artinya uang sudah digelontorkan, sudah dikeluarkan, tetapi manfaatnya nggak didapat, ya. Nah, untuk itu, maka proses perencanaan proyek itu harus mungkin sehingga pastinya nantinya ketersediaan modal itu tidak akan mengganggu, ya, tidak akan mengganggu jalannya pengerjaan proyek. Nah, untuk itu proses estimasi biaya harus dimulai proyek tersebut, ya, dimulai fase konstruksinya. Jadi artinya kita sudah harus melakukan estimasi biaya terlebih dahulu. Kira-kira untuk membuat infrastruktur ini, untuk membuat bangunan ini, atau untuk membuat fasilitas ini, atau untuk membeli aset ini, kira-kira biaya yang dibutuhkan itu berapa? Ya, biaya yang dibutuhkan itu berapa? Kalau kita sudah tahu biayanya, maka kita bisa menyusun anggarannya. Kalau anggarannya dari pemerintah, ya, nah kira-kira penyusunannya seperti apa? Kalau misalnya ternyata modal kapital yang dibutuhkan sangat besar, nah mungkin pelaksanaannya harus dengan fase tahun jamak, ya. Biasanya nih kalau di proyek pemerintah seperti itu, fase tahun jamak, artinya nggak selesai dalam setahun, dalam satu mata anggaran, maka dia harus diselesaikan dalam tahun jamak, bisa 2 tahun, 3 tahun. Nah, itu harus direncanakan di awal bahwa proyek ini nggak bisa selesai dalam 1 tahun anggaran, ini khususnya untuk proyek pemerintah. Jadi harus dengan jamak seperti masjid raya, ya. Nah, itu kan bertahap, ya, nggak selesai dalam 1 tahun proyek pembangunan masjid raya. Nah, berarti itu harus disusun anggarannya. Nah, demikian juga mungkin kalau sektor swasta. Kalau sektor swasta modalnya lebih fleksibel kan dari pemerintah, dia bisa meminjam modal sana sini, ya, dengan agunan aset yang dia miliki, ya kan. Dia mendapat sindikasi bank, maka dia akan lebih fleksibel untuk penyusunan anggaran biayanya, ya. Nah, kemudian baik estimasi maupun penyusunan anggaran ini kita kelompokkan dia di dalam proses perencanaan, ya. Jadi misalkan kalau Anda mau mau bangun, katakanlah Anda mau bangun toko misalkan, kemudian Anda estimasi biayanya, kemudian Anda susun kira-kira anggarannya dari mana saja, ya kan?
Nah, itu masuk dalam fase kelompok perencanaan. Nah, apa gunanya kelompok perencanaan ini? Kenapa harus kita rencanakan? Apakah tanpa perencanaan pelaksanaan proyek itu masih bisa dilaksanakan? Jawabannya ya masih, tapi kan kita tidak akan bisa melakukan pengendalian atau pengontrolan. Karena apa? Ya karena proses pengawasan atau proses pengendalian biaya itu akan dipengaruhi oleh input dari proses perencanaan yang ini. Ya. Kalau misalnya dari estimasi biaya ini ternyata kita dapatkan ya perkiraan biaya proyeknya sekitar 5 miliar ya, maka dalam fase konstruksi Anda harus melakukan teknik-teknik tertentu sehingga biaya proyek itu tidak boleh melebihi dari 5 miliar tadi. Ya. Apa akibatnya kalau kita nggak punya estimasi harga atau estimasi biaya? Ya pastinya kita dalam tahap konstruksi terhadap pembiayaan kita jadi meraba-raba, ya. Kita nggak punya, katakanlah nggak punya patokan atau nggak punya benchmark, ya, untuk melakukan pengendalian, ya, dan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan uang masuk maupun uang keluar proyek, ya karena kita nggak punya dasar atau nggak punya standar, nggak punya dokumen-dokumen yang dijadikan rujukan untuk melakukan pengendalian tersebut. Ya, nah ini yang disebut sebagai manajemen pengendalian biaya di proyek. Ya, jadi ada fase perencanaan, ya, kemudian dan ada fase pengawasan atau pengontrolan. Sampai di sini ada pertanyaan? Heru Gunawan, kira-kira ada yang mau dikemukakan? Belum, Bu. Belum. Arif Pratama? Insya Allah sudah paham, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Nah, izin Bu, sedikit bertanya Bu. oke. Dengan Bahru Ilman ya. Iya Bu. Gimana Bahru? Di dalam ini Bu, misalnya sebuah kontraktor kan Bu, akan melakukan estimasi atau rencana biaya kan Bu. Apakah di sana dia itu juga masukkan bagian atau gaji untuk orang itu Bu, atau gimana Bu? Gaji untuk siapa? Untuk PT itu sendiri Bu itu. Atau mereka mengelola biaya estimasi biaya itu agar berlebih, kan orang itu juga apa kan Bu, kerja itu harus dapat apa kan Bu, gaji. Apakah orang itu memasukkan ke dalam anggaran biaya gaji orang itu atau bisa apa ya Bu, pas pelaksanaannya itu ya, gitu Bu. Oke. Pertanyaan Bahru kita kita tahan dulu ya. Nanti kita akan masuk kira-kira komponen-komponen pembiayaan proyek itu apa aja. Oke ya. Kita tahan dulu. Kita pemahaman dulu. Tadi kita sudah sebutkan ya, masing-masing pembiayaan proyek itu ada ada fasenya, fase perencanaan dan sama fase pengendalian ya. Nah, nanti yang perlu kita ketahui adalah bahwa estimasi biaya ya atau biaya proyek yang dihasilkan dari pelaksanaan estimasi itu nanti tidak akan sama ya, tidak otomatis sama dengan biaya
ya biaya real yang keluar, ya biaya real yang keluar pada saat pelaksanaan konstruksinya. Nah, itu juga perlu pahami ya. Jadi biaya estimasi itu artinya adalah biaya-biaya terkait dengan pelaksanaan proyek ya yang dihasilkan atau yang dicari pada saat estimasi atau pada saat perencanaan proyek ya yang mungkin saja nanti ya nilainya atau besarnya itu tidak akan sama dengan kira-kira kenapa hal tersebut terjadi dan apakah memungkinkan itu terjadi dan kalau itu terjadi apa konsekuensinya ya. Nah, kita lihat lagi kembalikan lagi ke tahapan pelaksanaan proyek. Tahapan pelaksanaan proyek sebelum UTS kita sudah belajar ada tahap inisiasi, ya kan? Kemudian ada tahap perencanaan proyek, ada tahap perancangan proyek, perancangan gambar tampak, gambar arsitektur, gambar struktural dan lain-lain sebagainya. Ya, kemudian masuk lagi ke tahap tender. Kemudian setelah tender selesai, baru fase konstruksi dilakukan. Ya kan? Nah, jadi artinya ketika biaya estimasi dilakukan, itu fasenya ada di fase perancangan, ya kan? Bukan di fase berdekatan. Itu mungkin saja hal-hal yang terkait dengan pembiayaan proyek juga akan berbeda nilainya, ya kan? Dalam waktu 2 bulan, ya mungkin saja harga satu sak semen itu akan berbeda. Dalam waktu 1 bulan mungkin saja harga 1 buah bata itu berbeda, ya. Nah, sehingga ya nantinya tidak akan selalu otomatis ya biaya real pelaksanaan proyek itu tidak 100% sama dengan biaya estimasi. Nah, namun biaya estimasi itu akan sangat menentukan ya nantinya kepada yang namanya ya nilai kontrak ya. Kalau kita berbicara kontrak di mana penandatanganan kontrak itu antara owner dengan kontraktor, di mana kontraktor itu sudah dipilih oleh owner melalui tahapan tender, ya. Dan di tahapan tender, kontraktor itu memasukkan penawaran pekerjaan, di mana nilai besarnya pekerjaan itu didapatkan dari fase estimasi atau dari estimasi biaya terhadap dokumen-dokumennya. Nah, sehingga nanti si owner maupun si kontraktor itu akan menandatangani kontrak berdasarkan estimasi biaya yang sudah dilakukan sebelumnya. Kalau misalnya kontrak itu sudah ditandatangani, misalkan katakanlah nilai nominalnya adalah 5 miliar dengan jenis kontrak fixed lump sum price, maka itu biasanya nilai kontraknya itu tidak boleh berubah, ya, tidak boleh berubah. Kalau misalnya ada perubahan yang terjadi ya selama pelaksanaan proyek, maka nanti di kontrak ya itu harus dimunculkan klausul-klausul perubahan pekerjaan, ya. Jadi artinya walaupun dalam praktek
dalam teoritisnya kontrak itu tidak boleh berubah nilainya, namun pastinya karena masa pelaksanaan konstruksi itu yang panjang, setiap saat itu bisa terjadi perubahan-perubahan, variasi terhadap pelaksanaan proyek, maka dimungkinkan terjadinya perubahan terhadap pelaksanaan proyek. Ya, nanti akan tergantung kepada jenis kontraknya. Ya, dan nanti akan belajar di mata kuliah aspek hukum ada jenis kontrak lump sum price, ya, lump sum fixed price, ada metode kontrak unit price. Nah, kedua metode kontrak ini akan membedakan nantinya, ya, setiap respon dari setiap respon terhadap perubahan-perubahan yang ada di dalam pelaksanaan proyek, dan itu akan terkait langsung dengan pembiayaan proyek, ya. Nah, ini saja yang perlu kita pahami, ya. Artinya apa? Artinya biaya total proyek, ya, biaya total proyek itu baru kita ketahui apabila proyek tersebut sudah selesai, ya. Sedangkan biaya yang dihasilkan oleh estimasi hanya biaya katakanlah itu disebut sebagai biaya pendekatan atau biaya peramalan biaya, namun bukan menunjukkan real cost-nya. Real cost itu kita dapatkan ya setelah proyek itu selesai. Oke, nah ini tadi pertanyaan baru ya. Nah, komponen-komponen pembiayaan itu dari mana? Ini nanti kalau misalnya waktu Zoom habis dalam 5 menit lagi, nanti masuk lagi ya. Nah, komponen-komponen pembiayaan itu dari mana aja untuk biaya proyek itu, ya. Biasanya disebut sebagai gini, ya, modal tetap dan modal kerja, ya. Ya, modal kerja, working capital, modal tetap, fixed capital. Nah, modal tetap itu dari mana? Ya, biaya yang terkait dengan biaya langsung atau direct cost dan biaya tak langsung atau indirect cost. Nah, biaya langsung itu artinya biaya-biaya yang terkait langsung dengan proyek tersebut. Ya, misalkan Anda pastinya untuk membangun sebuah mall perlu lahan, ya kan? Seperti proyek jalan tol Padang Pekanbaru sekarang banyak kendalanya di lahan, ya, karena memang kita harus menyiapkan lahan dulu, ya. Kalau misalnya lahannya nggak ada, harus dibeli. Kemudian juga peralatan, ya kan? Kalau peralatannya yang dibutuhkan nggak ada, harus dibeli atau disewa. Yang pasti ada komponen cost dari peralatan atau alat beratnya, ya. Kemudian ya listrik, ya, kemudian misalkan ada kalau misalnya ada proyek, kemudian nanti kita harus mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah, maka Anda harus membangun bedengnya, tempat kerjanya, kemudian ada gedung, ya bukan gedung sih ya, tempat perkantoran untuk administrasi proyeknya. Nah, itu masuk ke biaya langsung, ya. Kemudian biaya tak langsung, kemudian biaya manajemen, ya. Kemudian biaya-biaya yang terkait dengan desain dan engineering, ya. Kemudian mungkin yang peralatan-peralatan yang ya misalkan peralatan konstruksi yang tidak terkait langsung dengan proyek itu juga bisa dikategorikan sebagai indirect cost, ya. Kemudian kita harus membayar pajak atau harus mengeluarkan biaya untuk UIMB, nah itu masuk biaya tidak langsung, ya. Sedangkan biaya modal kerja, ya, misalkan upah tenaga kerja, ya, upah tenaga kerja, nah itu masuk modal kerja. Kemudian juga mungkin material, ya, material, nah ini juga masuk ke modal kerja. Nah, ini adalah komponen pembiayaan proyeknya. Ya. Nah, ini bisa juga kita strukturkan.
ya. Ini adalah biaya total pekerjaan atau biaya detailnya, ya. Bisa dalam bentuk biaya satuan pekerjaan atau biaya-biaya yang terkait dengan pekerjaan, maupun nanti ada markup, ya. Markup ini dari untuk untuk mengidentifikasi atau sebagai bentuk porsi keuntungan yang harus didapatkan oleh kontraktor terhadap jasa yang dia berikan. Kemudian juga biaya-biaya atas risiko, kemungkinan risiko yang akan terjadi. Karena kontraktor juga harus menyiapkan biaya risiko, ya. Dengan masa panjangnya fase pelaksanaan konstruksi, kontraktor setiap saat itu memiliki risiko terkait dengan pelaksanaan pekerjaan yang dia lakukan. Ya, misalkan ada vandalisme, ada katakanlah ada pemuda setempat, ya, yang nggak suka dengan jalannya pekerjaan, maka dihancurkan, ya. Mungkin sistem keamanannya kurang bagus atau gimana, atau mungkin dari faktor alam terjadi banjir misalkan. Nah, ini akan mempengaruhi kepada hasil kerja dari kontraktor. Nah, itu owner nggak akan bisa dituntut terhadap gangguan-gangguan seperti itu. Nah, maka kontraktor harus mengalokasikan biaya-biaya sejumlah nilai, sejumlah porsi terkait dengan risiko ini, ya. Nah, nanti ada biaya peralatan, biaya tenaga kerja, biaya material, kemudian juga ada biaya-biaya untuk kalau misalnya beberapa porsi pekerjaan itu disubkontrakkan kepada subkontraktor.